Taruh sini. Sini aja. Sini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang ada, waktu luang yang merupakan kenikmatan yang banyak manusia itu lalai darinya. Kenikmatan berupa waktu luang yang banyak manusia lalai darinya. Alhamdulillah, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan waktu luang tersebut, terutama untuk mempelajari agamanya Allah Azza wa Jalla. Kita diberi semangat, diberi kesempatan untuk duduk mendengarkan apa yang ada di dalam agamanya Allah Azza wa Jalla, berupa perintah, berupa larangan. Yang kalau itu perintah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjalankan perintah itu. Kalau itu larangan, kita mohon agar kita bisa menjauhi larangan-larangan tersebut. Itulah nikmatnya kita mempelajari agama Allah. Kita bisa tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang. Nah, kemudian alhamdulillah, kajian kita pada kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah sampai pada keistimewaan yang berikutnya, yaitu keistimewaan yang ke-12. Keistimewaan yang ke-12, dan insyaallah kita lanjutkan ke keistimewaan yang ke-13 jika ada waktunya. Kata al-muallif hafizahullah ta'ala, yang ke-12, keistimewaan ke-12 adalah as-salamatu wan najatu. Akidah ahli sunnah wal jamaah
itu adalah akidah yang membawa kita kepada keselamatan, selamat dari mara bahaya baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Di sini kata beliau, fasunnatu, maka as-sunnah, yaitu Islam, yaitu akidah ahli sunnah, itu adalah safinatun najati, adalah kapal keselamatan, kapal yang membawa kita dari tenggelam di dalam kesesatan, kapal yang membimbing kita menuju jalannya Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan kita dari berbagai macam kehancuran, kesesatan. Faman tamassaka biha, siapa yang mau berpegang dengan kapal itu atau dengan as-sunnah, ya, siapa yang mau berpegang dengan as-sunnah, maksudnya akidah ahli sunnah atau Islam, maka salima wa naja, maka dia akan selamat dan akan selamat, ya, selamat dan selamat. Apa makna lain selamat bahasa Indonesianya selain selamat? Yang sama dengan makna selamat apa? Selamat. Dia akan selamat dari kebinasaan. Jadi siapa yang menaiki kapal itu pasti dia akan selamat. Waman tarokaha, siapa yang meninggalkannya, tidak mau naik, maka ghariqa wa halaka, maka dia akan tenggelam dan mati, binasa. Ini pernah diucapkan kalimat ini oleh Imam Daril Hijrah, Imam negeri Madinah, yaitu Al-Imam Malik ibni Anas rahimahullahu ta'ala. Itu kata Imam Malik, as-sunnatu, ya, sunnah itu, ya, sunnah itu adalah safinatun Nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh, bagaikan kapal Nabi Nuh. Jadi persis seperti itu, bayangkan. Jadi bayangkan as-sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh, ya, kapalnya Nabi Nuh. Wa man raqiba fiha, siapa yang naik ke dalam kapal itu, siapa yang naik ke dalam kapal Nabi Nuh, naja, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka, siapa yang ketinggalan, tidak ikut masuk, ya, maka dia akan binasa, pasti akan binasa. Ini dinukilkan dalam kitab Dhammul Kalam lil Harawi. Taib. Jadi bayangkan bahwasanya sekarang ini, ya, manusia itu dalam ancaman ketenggelaman, dalam ancaman lautan kebinasaan, lautan kesesatan, ya, lautan kesesatan. Datang ancaman-ancaman mengajak untuk kita sesat, ya, godaan-godaan untuk mengajak kita menjadi orang yang hancur dan binasa. Dan itu sudah bagaikan lautan, ya, sudah bagaikan lautan yang akan menenggelamkan kita, banjir yang datang kepada kita. Nah, di sana sudah Allah beritahu, di sana ada tempat untuk kita
selamat, tempat untuk kita selamat, yaitu ada sebuah kapal yang bisa menyelamatkan kita. Maka tidak ada pilihan lain. Dalam kondisi itu tidak ada pilihan lain. Kita harus naik ke kapal itu. Gak mungkin ada tempat yang lain. Sampai ke puncak gunung pun, ya, sampai ke puncak gunung pun itu air akan sampai ke sana. Sebagaimana kisahnya Nabi Nuh. Pernah kan dengar kisahnya Nabi Nuh? Ketika banjir datang, apakah tersisa satu puncak gunung ketika itu? Enggak. Ya. Sampai pun anaknya Nabi Nuh ketika diajak untuk naik, ya, kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kamu. Tapi anaknya Nabi Nuh nggak mau. Kata anak Nabi Nuh, saya akan naik ke puncak gunung sana. Dia kira di gunung nggak akan sampai banjir bandang tersebut. Ya, tapi ternyata banjir pun sampai ke puncak gunung, ya, sehingga tidak ada tempat keselamatan kecuali di perahu tersebut. Nah, maka bayangkan sekarang itu adalah kondisinya seperti itu. Kalau kita tidak mau berpegang dengan akidah ahli sunnah, bisa dipastikan tenggelam. Ya, bisa dipastikan tenggelam. Jelas ini? Nah, tapi alhamdulillahnya lagi kita diberi waktu yang agak panjang. Ya, panjang untuk berpikir, ya. Tapi itu pun per orangnya belum tahu waktunya. Ya, ajalnya kita kan belum tahu. Ya, ada yang panjang dikasih umurnya, ada yang pendek. Maka apa pilihannya? Segera. Ya, tidak ada lagi istilahnya tunda menunda. Nanti sajalah, berpegang dengan as-sunnahnya nanti saja. Kalau sudah tua misalnya, enggak. Karena kita nggak tahu kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu berapa panjang, berapa lama, maka harus segera, secepatnya. Secepatnya kita selamatkan diri kita, juga secepatnya kita selamatkan saudara-saudara kita. Semangat untuk mengajak mereka, ayo, ya, kita kembali kepada Islam, kembali kepada akidah ahli sunnah. Jelaskan akidah tauhid seperti apa, ya, untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita. Inilah keselamatan. Ya, bayangkan kalau kita tidak berpegang dengan tauhid, tidak berpegang dengan akidah ahli sunnah, berarti kan lawannya kita jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam akidah-akidah yang sesat, kemudian mati di atas itu. Bayangkan, ya, kebinasaan sudah di depan mata, dan kematian kita nggak tahu kapan. Ya, kita nggak tahu kapan datang kepada kita. Maka segera, ini ibaratnya udah ada banjir yang kita harus segera naik ke kapal. Ya, kita harus segera naik ke kapal. Jangan pakai ditunda-tunda lagi. Ya, jangan ada kata tunda lagi. Taib itu, ya, keistimewaan yang ke-12. Nah, sekarang kita masuk keistimewaan yang ke-13. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yang ke-13, al-aqidatul islamiyah. Akidah Islam itu adalah aqidatul ulfah, aqidatul ulfah wal ijtima'. Akidah Islamiyah itu adalah akidah persatuan dan perkumpulan. Ya. Jadi
akidah Islamiyah itu adalah akidah pemersatu umat, membawa umat Islam itu menjadi satu, bukan justru menjadi berpecah belah, ya, bukan. Jadi upayakan sekuat tenaga, kita mohon kepada Allah untuk kita selalu bersatu, ya, apapun permasalahan yang kita hadapi. Kalau dia mengaku sebagai ahlu sunnah, maka tunjukkan hasil ini, karena ini hasilnya, namanya ini hasil. Jadi kata beliau itu, akidah Islamiyah itu adalah akidah yang membawa kepada persatuan. Berarti hasilnya seseorang yang dia mengaku berakidah dengan akidah ahli sunnah, hasilnya adalah mereka bersatu, ya, mereka bersatu. Kalau tidak bersatu, jadi gimana? Tadi kan rumusnya apa? Kalau dia berakidah dengan akidah ahli sunnah, hasilnya adalah bersatu. Kalau nyatanya tidak bersatu, artinya ya kalau bercerai-berai itu menunjukkan kitanya belum apa? Belum berakidah dengan akidah ahli sunnah yang benar. Nah, baru sekedar apa? Mengaku saja. Tuh, jelas ini. Jadi pengakuan itu nggak dianggap ya sebagai pengakuan kalau tanpa bukti. Ya, jadi harus dibuktikan. Harus tertanam pada diri setiap ahli sunnah upaya untuk bersatu. Ya, selama akidahnya sama, ya, selama akidahnya satu, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, kenapa tidak bisa bersatu? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, selama akidahnya sama, akidah Islamiyah, kenapa tidak bisa bersatu? Itu tandanya kitanya sendiri masih belum sempurna di dalam mengambil akidah ahli sunnah ini. Koreksi diri kita masing-masing, ya kan? Koreksi diri kita masing-masing. Baik, lihat kata beliau, fama ittahada al-muslimuna, maka tidaklah bersatu kaum muslimin, tidaklah bisa kaum muslimin bersatu, wa majtama'at, dan tidaklah bisa berkumpul kalimatuhum, pendapat mereka, kalimat mereka, fi mukhtalifil ansar wal amsar, pada berbagai masa dan tempat, di berbagai masa dan tempat, illa bitamassukihim biaqidatihim wa akhdhihim biha, kecuali dengan mereka berpegang teguh dengan akidah mereka dan mereka mengambil akidah mereka. Satu rumusnya, ya, satu caranya untuk bersatu. Apa caranya? Ambil akidah ahli sunnah, yakini seyakin-yakinnya. Ya, ambil akidah ahli sunnah, pelajari. Ya, pelajari apa sih akidah ahli sunnah. Ya, ambil, yakini, pelajari, niscaya kita akan bersatu. Ya, kita akan bersatu. Sebaliknya kata beliau,
Wa ma tafarraqu dan tidaklah mereka berpecah, wakhtalafu dan berselisih, ribut, ya, illa li bu'dihim anha, kecuali karena mereka jauh dari akidah ahli sunnah, wanhirafihim an sabiliha, dan mereka berpaling dari jalannya akidah, jalannya ahli sunnah. Ini ya, jelas ya. Sekarang lihat kondisi kaum muslimin sekarang. Itu secara umum, lihat kondisi kaum muslimin sekarang. Terus secara khusus lihat orang-orang yang mengaku berpegang dengan akidah ahli sunnah. Saya ahlu sunnah, yang lain mengatakan saya ahlu sunnah, ya kan? Hampir setiap muslim kalau ditanya, kamu ahlu sunnah? Iya, saya aswaja. Apa aswaja? Ahlu sunnah wal jamaah. Datang lagi ke kelompok lain, kamu aswaja? Iya, saya aswaja. Kamu bukan. Yaitu saya yang aswaja, kamu bukan. Ya. Nah, tinggal kita lihat sebenarnya yang ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa gitu loh. Jangan saya dan kamunya dulu, jangan. Lihat dulu akidah ahli sunnah wal jamaah itu apa. Bukan lihat orangnya, lihat isinya dulu apa. Nah, sekarang baru kita lihat kita sama gak dengan yang tertera di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu, ya. Kalau ada yang belum kita pegang, ya kita pegang. Jadi kan punya satu titik tujuan, ya, satu titik yang sama yang kita bisa berpegang di sana. Kalau sudah terarah pada satu arah, pastinya kan kaum muslimin akan bersatu. Nah, kenapa tidak bisa bersatu? Pasti di satu kelompok itu ada akidah ahli sunnah yang tidak diambil poin-poinnya, ya, di antara poin-poin dari akidah ahli sunnah yang tidak mereka tegakkan. Itu pasti, ya. Kalau semuanya berazam, bertekad untuk berpegang dengan pegangan yang sama, pasti akan terjadi persatuan, ya. Itu ya. Taib. Seorang kalau sudah berakidah dengan akidah ahli sunnah, maka nanti akan menimbulkan banyak akhlak-akhlak yang mulia, ya, banyak akhlak-akhlak yang mulia. Atau ibaratnya seorang yang sudah punya keimanan yang sempurna, ya, itu adalah seorang yang punya akhlak yang mulia. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, sekarang kita lihat, kita berpecah. Misal ya, naudzubillah, ada perpecahan di antara kita. Kira-kira sebabnya apa? Coba, sebabnya berpecah kira-kira biasanya apa sih yang penyebab perpecahan itu? Nah, itu ngerasa paling benar, tidak mau menghargai saudaranya yang lain, ya. Terus dia tidak bisa melihat permasalahan yang sedang dipermasalahkan itu permasalahan yang seperti apa. Apakah pantas hanya gara-gara permasalahan yang masih bisa saling menghargai kemudian kita jadi ribut, kan begitu. Nah, seorang yang punya keimanan yang sempurna pasti dia akan bisa memposisikan dirinya pada tempatnya yang benar, ya, yaitu dia bisa
memaafkan saudaranya, bisa menghargai pendapat saudaranya, gitu. Walaupun jadi istilah ibaratnya bersatu itu bukan berarti pendapat kita harus sama semua. Itu yang perlu diperhatikan dulu. Jangan dipahami bersatu itu berarti kita harus sama pendapatnya dalam setiap poin. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Suami sama istri contohnya. Coba siapa yang suami sama istrinya itu selalu satu pendapat selama hidupnya? Nggak mungkin. Iya, pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti ada, nggak mungkin. Tapi apakah bisa bersatu? Bisa. Ya, apalagi kalau malam hari bisa bersatu, ya kan? Ya, siang ribut, kalau malam bersatu. Ya, kenapa bisa? Karena sudah lupa masalah siang. Ya, masalah siang sudah lupa. Nah, harusnya kita seperti itu sama teman. Ya, sama teman beda pendapat, cuma beda misalnya masalah dunia, permasalahan dunia. Oh, dia nggak mau bayar utang, dia ini, dia sukanya minta, dia sukanya apa, dia nggak mau bantu. Cuma gara-gara permasalahan yang kecil, kemudian kita jadi berpecah. Ada kelompok sana, ada kelompok sini, kelompok sana, ya nggak mau ketemuan dan seterusnya. Nah, ini namanya akhlaknya yang kurang berarti. Kalau akhlaknya kurang, yang koreksi akidahnya. Yang rumusnya tadi apa? Semakin sempurna iman seseorang, pasti akhlaknya akan semakin mulia, baik kepada Allah ataupun kepada sama manusia. Dia akan jadi orang pemaaf, ya, pandai menghargai orang, ya, menghormatinya, tidak mencacinya, tidak mudah, pokoknya lisannya itu tidak mudah mencaci maki temannya dan seterusnya, dari akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga sebab-sebab perpecahan itu terhindarkan. Ya, terhindarkan. Nah, itu ya, Masya Allah. Jadi upayakan benar-benar keimanan kita tambah keimanan. Terus kata beliau, wa hadza ma adrakahu a'da'uha fil qadimi wal hadis. Dan ini perpecahan ini adalah apa yang didapati oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh akidah ahli sunnah, musuh-musuh Islam fil qadim wal hadis, sejak zaman dulu dan musuh-musuh zaman sekarang. Mereka tahu titik kelemahan kaum muslimin itu apa, ya. Haitsu qamu, di mana mereka bergerak, ya, berdiri bergerak, wala yazaluna, dan terus mereka berupaya bihamalatin dharriyatin, dengan sesuatu yang menghancurkan, yang membahayakan, yahdifuna min waraiha, yang dimana mereka bertujuan di balik sesuatu tersebut ila id'afil aqidah fi nufusil muslimin, untuk melemahkan akidah di dalam jiwa kaum muslimin. Jadi musuh-musuh Islam itu tahu titik kelemahannya apa sih. Kelemahan seseorang itu adalah dengan rusaknya akidah. Jadi kalau mau mengalahkan Islam, ya, itu mereka titik kelemahannya adalah apa? Hancurkan dulu akidahnya, hancurkan dulu akidah umat Islam, akidah Islamianya dihancurkan. Jadi kasih pemikiran, ya, perang pemikiran. Jadi dihancurkan dulu
akidah-akidah generasi mudanya dihancurkan dulu, dijauhkan dari keimanan kepada Allah, dibuat cinta kepada dunia, ya, dibuat mereka itu senang dengan kesyirikan, tidak peduli dengan agamanya. Pokoknya intinya dijauhkan dari yang namanya keimanan, dibuat lalai, ya, dibuat lalai. Dan di zaman sekarang sudah banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kaum muslimin lalai, ya kan, lalai. Jangankan mau memperbaiki akidahnya, ya, mengingat tugas-tugas mereka keseharian saja, tugas-tugas sebagai muslim, ya, tugas sebagai muslim kesehariannya itu mereka sudah mulai lalai, sudah mulai kendor. Jangankan disuruh taklim, ya, suruh sholat saja sudah aras-arasan, malah mungkin nggak tahu sholat itu ada berapa, ya, atau sholat zuhur berapa rakaat, ya, sholat subuh berapa rakaat, mungkin nggak tahu, tapi dia muslim, pemuda muslim, ya. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah lalai, ya, lalai dengan permainan, lalai dengan syahwatnya, ya, itu. Jadi musuh-musuh Islam senang sekali kalau kita lalai dengan dunia kita, ya, sehingga lupa untuk memperkuat keimanan, ya, lupa untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang muslim. Akhirnya karena keimanannya nggak kuat, ada permasalahan sedikit, ya, akhlaknya jelek, ada permasalahan sedikit, ribut, ya, pecah. Dan ini senang, ya, kalau sudah perpecahan terlihat di tubuh seorang muslim, di kaum muslimin, terlebih lagi di tubuh orang yang mengaku ahlus sunnah, sudah gampang ini, ya. Nggak perlu lagi musuh-musuh Islam untuk menodongkan senjatanya kepada kita. Cukup kaum muslimin saja sudah saling berperang, ya kan, perang saudara. Orang-orang kafirnya tinggal nonton saja dari jauh. Oh, ini ada berita kelompok A perang ke kelompok B, sama-sama bawa senjata, ya, sama-sama takbir, yang satu takbir, yang satu takbir Allahu Akbar, ya, kayak jihad, semuanya jihad, ya, karena masing-masing merasa benar, ya, masing-masing merasa benar. Nah, maka jangan sampai kita terpancing dan termakan dengan jebakan-jebakan mereka. Jadi yang sekarang ini sarana-sarana komunikasi, sarana-sarana media-media sekarang yang melalaikan ini, jangan sampai kita terpancing dengannya, ya. Kita makanya minta kepada Allah, ya, taufik dan hidayahnya, benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkuat keimanan kita. Apa yang bisa memperkuat keimanan itu? Satu, majelis zikir, majelis ilmu. Dua, yaitu ibadah-ibadah itu, ya, ibadah-ibadah, sholat, ya, zakatnya, pokoknya itu tugas-tugas seharian. Kenapa jadi kenapa Allah berikan tugas sholat itu 5 kali sehari? Nggak cukup seminggu sekali, misalnya sholat Jumat saja. Kenapa? Ya karena intinya keselamatan kita itu imannya selalu diperkuat. Karena godaan-godaan yang menghancurkan keimanan itu setiap saat datang. Setiap saat datang. Maka setiap harinya dalam 5 kali, bayangkan ya, setiap hari 5 kali kita diberi tugas untuk memperkuat keimanan dengan sholat. Kalau sholatnya benar, ya, kalau sholatnya benar, insya Allah jadi orang yang beriman. Tapi kadang ada yang sholat tapi juga masih lalai, ya,
Itu masih mending lah ada sholatnya ya. Tapi memang lama-lama kalau dia sholat terus juga masih ada maksiatnya, sholat maksiat, nanti salah satunya pasti ada yang dikalahkan. Imam maksiatnya yang kalah atau sholatnya yang kalah. Lama-lama dia nggak sholat atau maksiatnya dia tinggalkan. Taib ini ya. Jadi kata Syekh, musuh-musuh Islam sudah tahu bahwasanya yang membuat ya mereka itu hancur adalah caranya dengan melemahkan akidah mereka. Sehingga apa? Hatta tasudal furqata bainahum. Sehingga musuh-musuh Islam itu menggiring perpecahan ya di antara mereka, artinya mendatangkan perpecahan di antara mereka. Wa yusyi'al ikhtilaf, dan menyebarkan perselisihan fi sufufihim, di barisan kaum muslimin. Ya, menyebarkan perselisihan di barisan kaum muslimin. Wabitali yashulul qada alaihim, dan selanjutnya kata Syekh akan mudah menghabisi mereka. Ya, bayangkan kalau misalnya kita berpecah ini kan, ya, terus ada musuh, kita sedang berpecah, pecahnya jadi pecah 1000, ya, kaum muslimin jadi 1000 misalnya, pecah 1000. Datang musuh Islam menyerang Islam. Kira-kira siapa yang mau melawan? Kira-kira siapa yang mau melawan? Kalau kitanya sendiri sudah nggak mau bersatu kan gitu. Paling kita lihat misalnya, mungkin di Lamongan misalnya, satu Lamongan ada 5 kelompok misal ya. Ada 5 kelompok. Yang satu kelompok diserang. Yang satu kelompok diserang. Yang 4 ini kira-kira membantu atau enggak? Kemungkinan besar enggak bantu. Kenapa? Karena dia syukur malah, alhamdulillah, biarin aja, mampus dia. Ya, kelompok pertama itu memang kayak gitu, biarin aja. Ya, gak usah dibantu. Ya, gak usah dibantu. Begitu berikutnya lagi, diserang kelompok ketiga, kedua, gak ada yang saling membantu. Itu kalau terjadi perpecahan. Ya. Makanya jangan sampai kita terpancing. Ada permasalahan, boleh ada permasalahan, tapi jangan sampai membuat perpecahan. Ya. Boleh ada perbedaan, tapi jangan sampai hati kita menjauh. Ya. Itu loh saudara kita. Ya. Itu masih saudara kita, walaupun dia beda pendapat dengan kita. Ya, beda pendapat, apalagi cuma beda pendapat cara apa, tata cara ibadah yang masih bisa ditolerir. Ya, ibaratnya adalah khilaf yang masih muktabar, namanya khilaf yang masih bisa teranggap adanya. Ya silakan, yang punya pendapat tata cara sholat yang berbeda dengan kita, masih punya pegangan yang bisa diakui, ya silakan dijalankan. Ya, silakan dijalankan, dan mereka masih saudara kita selama akidahnya masih sama. Ya, selama akidahnya masih sama. Nah, ini ya, upayakan. Makanya benar akidah ahli sunnah ini ya, sebagai titik pemersatu umat. Kemudian kata beliau, wal wuquf fi wajhi jihadihim wa da'watihim, dan mudah untuk berdiri di hadapan mereka untuk melawan mereka dan mengajak kaum muslimin untuk sesat dan seterusnya. Jadi coba ya, gampang kan orang-orang yang misionaris
kristenisasi datang. Kira-kira gampang sekali nggak mereka? Gampang sekali, ya. Karena kita nggak ada persatuan di dalamnya, nggak ada persatuan di dalamnya. Kita ngurusin diri kita sendiri, ya, ngurusin satu kelompok sendiri. Kadang satu kelompok itu pun pecah lagi, ya. Sudah punya satu kelompok, pecah jadi 5. Yang 5 ini pecah lagi, masing-masing jadi 5 lagi, dan seterusnya, banyak cabang-cabangnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, ayo, kalau memang dia mengaku akidah Ahlussunnah, ya ayo buktikan, kemudian kita jalan sama-sama. Ya, kita jalan sama-sama. Kamu Ahlussunnah, ayo buktikan, kita jalan sama-sama. Ya, ayo jadi Ahlussunnah sama-sama. Nah, seperti itu. Kalau ada permasalahan yang bisa ditoleransi, ya silakan, kamu begitu, saya begini. Tapi kita masih sama akidahnya. Kita masih bersatu, ya, dan seterusnya. Nah, sebagai penutup, kita bacakan ayat Al-Quran, ya, dari surat Ali Imran, ya, sebagai penyemangat, ya, atau hal yang bisa mengingatkan kita, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, perhatikan di sini ayatnya. Kata Allah, wa'tasimu, berpeganglah, bihablillah, dengan talinya Allah. Maksudnya dengan Islam. Pegang Islam itu kuat-kuat. Ya, wa'tasimu bihablillah, pegang talinya Allah, yaitu Islam, kuat-kuat. Jami'an, semuanya, semua kalian, wahai manusia. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Harus pegang ini, diingat ayat ini. Wala tafarraqu, jangan sampai kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah, ingat nikmat Allah kepada kalian. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Apa itu? Idh kuntum a'da'an, ketika dulu kalian itu saling bermusuhan. Dulu kalian saling bermusuhan. Sebelum datangnya Islam, wahai manusia, kalian itu berpecah belah, bercerai-berai. Pokoknya ngurusin dirinya sendiri-sendiri. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, seperti kehidupan di hutan. Ya, kehidupan hewan. Yang kuat dialah yang berkuasa. Ya, saling bermusuhan. Lalu fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kalian dengan Islam. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Islam. Wa kuntum ala syafa hufrah, yang dimana dulunya kalian itu ada di ujung lubang minan nar, neraka. Artinya kalian itu sudah hampir masuk neraka. Kalian sudah hampir masuk neraka. Fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dari jurang tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, dari ayat ini perhatikan,
Dulu sebelum datang Islam itu mereka manusia-manusia ketika itu berpecah belah. Berpecah belah. Ayat ini disebutkan itu pada qabilah, ada dua qabilah besar di Arab, yaitu qabilah Aus, ya, qabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ini dua qabilah ini selama, bayangkan ya, selama 120 tahun. 100 berapa tahun? 120 tahun. Ngapain? Ribut. 120 tahun disebutkan dalam sejarahnya. Ya, ahli sejarah mengatakan Aus dan Khazraj ini ribut selama 120 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara dulunya mereka ini sebenarnya saudara. Ya, Aus dan Khazraj ini saudara. Tapi gara-gara salah satu kaumnya mereka ini terbunuh, akhirnya ribut sampai datangnya Islam. Selama itu. Nah, ketika datang Islam, Masya Allah, akhirnya mereka ini masuk Islam dan bersatu, melupakan semuanya, ya, dengan adanya Islam. Jelas ya? Artinya tadinya berpisah jadi bersatu. Berarti seharusnya kaum muslimin ini apa? Bersatu, jangan sampai berpisah. Tapi nyatanya apa? Nyatanya sebaliknya kita ini. Nyatanya sebaliknya. Apa nyatanya? Tadinya bersatu, sekarang jadi berpisah. Kan kebalik ya. Kebalik. Yang seharusnya kan Aus dan Khazraj kan berpisah jadi bersatu. Sekarang kita tadinya bersatu jadi berpisah. Gara-gara mengaku, ya cuma mengaku sekedarnya, itu makanya gara-gara dia cuma sekedar mengaku berakidah ahli sunnah, tidak berpegang dengan sebenarnya, akhirnya apa? Yaitu justru malah membuat perpecahan, ya, karena sekedarnya saja, sekedar ngaku-ngaku saja. Ya, makanya dari sini kita harus semangat untuk menyempurnakan, ya, sempurnakan gimana sih yang seharusnya kita yakini biar sama seperti ini, bisa kembali lagi, ya. Aus sama Khazraj saja itu bisa bersatu, ya, apalagi kita yang tadinya pernah bersatu kemudian berpecah, harusnya kan bisa bersatu lagi gitu loh. Bisa bersatu lagi harusnya dengan Islam, dengan akidah ahli sunnah. Wadih, jelas ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Enggak ada pertanyaan ya? Insyaallah ya, aman ya. Baik, dipahami mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan untuk membuat hati-hati kita semuanya yang mungkin ada permusuhan, perselisihan di antara kita, bisa Allah hilangkan dan kita bisa saling memaafkan dan bersatu kembali, sehingga tampak kekuatan Islam di hadapan musuh-musuh Islam. Jadi Islam itu jadi nampak di hadapan musuh-musuh Islam. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.